Kau berkorban tanpa suara demi senyum yang lain. Saat semua tertidur, kau terjaga sepanjang waktu. Lupakan lelah ragamu demi raga yang lain. COVID-19 sudah menyebar hampir ke seluruh wilayah di dunia, termasuk juga di Indonesia. Sudah 3 bulan lamanya sejak pasien pertama yang positif diumumkan. Tidak seorang pun yang siap menghadapi wabah ini, termasuk juga para tim medis. Sudah banyak dari mereka yang gugur dalam mengemban tugas ini. COVID-19 menyebar hampir ke seluruh wilayah di dunia, termasuk juga negara Indonesia. Sudah 3 bulan lamanya sejak pasien pertama positif diumumkan di negara ini. Tidak seorang pun yang siap menghadapi wabah ini, termasuk juga para tim medis. Sudah banyak dari mereka yang gugur dalam mengemban tugas ini. Sejak pertama kali mendengar bahwa virus ini muncul di kota Wuhan, para tim medis berpikir bahwa cepat atau lambat virus ini akan sampai ke Indonesia. Lantas, jika ditanya, apakah tim medis memiliki rasa takut untuk menangani wabah ini? Jelas, tentu saja mereka memiliki rasa takut. Merawat pasien positif secara langsung dengan keterbatasan APD yang biasa kita dengar di berita-berita selama ini, tentu itu menjadi momok yang sangat menakutkan bagi mereka. Secara otomatis, mereka, para tim medis yang berjuang di garda terdepan, akan menjadi ODP, PDP, dan OTG. Dinding pemisah antara keluarga pun akhirnya terbentuk. Karantina menjadi satu-satunya pilihan. Namun, sejatinya mereka sadar apa yang mereka lakukan ini tidaklah sekedar profesi saja, melainkan mereka bergerak atas dasar kemanusiaan. Rasa syukur dan optimisme tergambar jelas di wajah para tim medis ketika mengetahui bahwa bertambahnya jumlah pasien positif yang sembuh. Tenaga medis hingga saat ini terus berjuang melawan wabah ini. Tanpa rasa lelah, tanpa rasa takut, mereka tak henti berperang. Mereka menggerakkan kemampuan terbaik mereka serta memberi semangat kepada pasien yang terjangkit. Meski di sisi lain, mereka juga merupakan orang yang sangat membutuhkan support agar bisa tetap berdiri tegak menghadapi wabah ini. Begitu juga dengan Sasha, seorang gadis yang berprofesi sebagai tenaga medis dan bertugas di salah satu rumah sakit rujukan di Jakarta. Sejak virus ini menjangkit di Indonesia, Sasha bersama rekan seprofesinya mengerahkan kemampuan terbaik, tenaga, dan semangat optimal yang dimilikinya untuk merawat pasien yang terkena virus corona, virus yang hingga saat ini telah menjangkit puluhan ribu orang di Indonesia. Sasha sangat sadar bahwa proses ini tidak akan dilalui dengan mudah. Banyak tantangan yang harus dihadapi, tidak hanya secara profesi, namun juga keluarga dan lingkungan sekitar. Sebagai orang yang berinteraksi dengan ODP dan PDP, bahkan pasien yang positif, tentu banyak yang merasa khawatir apabila Sasha dan rekan-rekannya akan terjangkit virus, karena merekalah orang-orang yang sangat rawan untuk terpapar penyakit ini. Sudah kita dengar bahwa beberapa tim medis mulai diisolasi sosial oleh lingkungan sekitar mereka, dikucilkan, bahkan diusir dari tempat tinggalnya karena menjadi petugas medis, membuat mereka sangat rawan untuk tertular, sehingga orang-orang merasa takut untuk merasa dekat dengan mereka. Namun sekali lagi, Sasha sangat sadar bahwa apa yang dilakukannya saat ini dengan rekan-rekan seprofesinya tidak hanya sekedar profesi semata,
tetapi bergerak atas dasar kemanusiaan. Sejarah akan mencatat Sarsha dengan rekan-rekan seprofesinya sebagai pejuang yang memiliki hati yang putih layaknya seragam yang mereka kenakan. Menurut Sarsha, saat ini dukungan dari khalayak begitu besar membuat mereka merasa tidak sendirian, membuat mereka merasa harus terus semangat dalam menangani wabah ini. Ada saja dukungan dan bantuan yang diberikan seperti camilan, makanan, minuman, vitamin, suplemen, dan bahkan ada yang memberikan APD. Sarsha merasa sangat luar biasa sekali terhadap dukungan yang diterimanya dari masyarakat. Mereka juga mendapat fasilitas akomodasi di luar dugaan, fasilitas kamar hotel yang nyaman, makanan yang memenuhi standar untuk membantu mereka menjaga vitalitas selama bertugas. Ia bersyukur memiliki support sistem yang kuat, tidak hanya dari masyarakat, melainkan juga dukungan dari pemerintah. Aktivitas yang dilakukan para tim medis setiap harinya tidak jarang menimbulkan rasa stres yang tinggi. Berkomunikasi lewat video call dengan keluarga menjadi satu-satunya pelipur lara bagi mereka. Sarsha merasa mereka juga butuh hiburan karena di rumah sakit sudah menghadapi pasien positif, lalu untuk di hotel mereka tidak bisa keluar, hanya bisa berdiam diri saja di kamar. Maka satu-satunya hiburan adalah melakukan video call dengan keluarga dan dengan orang-orang tersayang mereka. Tetapi terkadang rasanya malah semakin sedih, karena rasa rindu yang memuncak menuntut mereka harus segera bertemu secepatnya. Alangkah senangnya jika mendapat hiburan apa saja sekiranya untuk melepaskan penat. Mereka berharap semoga lelah ini menjadi lelah. Tak pernah terbayangkan oleh siapapun bahwa efek corona ini sedemikian besarnya. Bukan hanya tim medis yang merasa lelah, kita semua sebagai bangsa Indonesia pasti sedang berasa berduka. Namun, kita harus tetap semangat, mengingat tidak ada yang abadi di dunia ini. Yakinlah bahwa kesulitan yang kita hadapi saat ini juga tidak akan bertahan dengan keabadiannya. Doa untuk para tim medis yang menangani COVID-19 terucap dari seluruh penjuru negeri. Mari yakinkan mereka bahwa mereka tidak sendiri. Ada putra-putri bangsa yang bersatu hati membantu mereka dengan berdiam diri di rumah dan menjauhkan diri dari keramaian. Mari lakukan ini untuk diri kita sendiri dan untuk para tenaga medis yang sedang berjuang di garda terdepan. Walau hampir tiada sudut untukmu menghela nafasmu, teriring doa untukmu, suara ini untukmu. Dunia telah tersenyum